Surat Al-Infitar. Ma gharraka birabbikal karim. Ayat 8-nya fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Apa yang telah memperdayakanmu atau yang menipu engkau sehingga kamu durhaka kepada Allah, padahal Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang lalu sudah dibahas, tanganmu sama panjang tanganmu, panjang kedua kakimu sama. Itu maksud daripada fa'adalak. Adalak ini sama dengan adil, sama. Di ayat 8 Allah berfirman fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia Allah menyusun tubuhmu. Fi ayyi suratin itu mau dibentuk kayak apa kamu? Kan setiap manusia itu tidak ada yang sama. Dan ini keutamaan manusia, seluruh manusia itu ada pembedanya. Bisa diidentifikasi sendiri secara pribadi. Beda kalau sapi ya. Sapi itu kan juga ciptaan Allah. Nah itu semua sapi itu nggak punya identitas khusus. Kalau manusia bisa walaupun mungkin mirip wajah, itu ada pembeda yaitu dari ibu jari. Di ibu jari itu Allah bedakan padahal berapa banyak jari manusia. Diterangkan oleh Al-Imamul Qayyim rahimahullah apa maksudnya, apa tujuannya. Karena memang manusia itu membutuhkan. Misalnya ada orang hilang, atau ada orang berbuat jelek, atau ada orang berbuat jahat. Nah itu orang akan bisa, kalau sama, seperti sapi, maka susah nanti untuk menelusuri. Maka itu maksudnya diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Maka di sini Allah katakan terserah Allah. Karena kita ini milik Allah. Yang mencipta kita juga Allah. Allah katakan fi ayyi suratin, dalam bentuk apa saja, masya'a, apa yang Allah kehendaki. Allah yang menghendaki kita seperti ini. Ini juga menuntut kita ridho dengan takdir Allah. Tidak usah idealisme macam-macam, karena itu nanti bikin stres. Mauku itu wajahku itu ganteng, hidungku panjang, kulitku putih, dan seterusnya. Ini kan idealisme. Nah, kemauan diri kita, tapi apa bisa? Tidak bisa. Maka di sini Allah terangkan, kamu ini kan milik Allah, Allah yang cipta. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Mau dibentuk susunan tubuhmu kayak apa? Coba kita lihat tafsirnya. Yakni anallaha, yakni Allahu. Yang dimaksud di ayat ini bahwa Allah rakkabaka. Rakkaba itu menyusun. Nah, disusun kakinya di bawah, tangannya di atas, kepalanya di atas lagi, itu Allah yang menyusun. Dan yang paling tinggi kepala. Tidak sama dengan kayak ular, kayak hewan lainnya kan, kepala dengan pantatnya sejajar.
Sapi, kucing, kambing kan sejajar itu. Disejajarkan dengan pembuangannya. Dan itu semua ayat. Nah, fi ayyi suratin sya'a, dalam bentuk apapun Allah menghendaki. Minan nasi man huwa jamilun, di antara manusia ada yang dibentuk oleh Allah jadi orang ganteng, tampan. Kalau perempuan jamilatun. Ya. Ada yang tidak, wa minhum man huwa qabih, ada yang wajahnya jelek. Wa minhum al-mutawassitu, ada juga jenis manusia, wajah manusia itu mutawassit. Tidak ganteng, tidak jelek. Wa minhum al-abyadu, ada manusia yang kulitnya putih. Wa minhum al-ahmar, ada yang kulitnya merah. Wa minhum al-aswad, ada yang kulitnya hitam. Wa minhum man baina dzalik, ada juga manusia yang kulitnya itu di antara itu. Enggak hitam, enggak merah, enggak putih. Ayyu suratin yarkabukallahu azza wa jalla. Dalam bentuk apapun wajahmu, kulitmu kayak apapun, tinggimu seberapa, itu Allah yang menyusun. Nah, ala hasbi masyiatihi, bentuk-bentuk kalian itu mengikuti masyiah Allah. Apa masyiah? Kehendak, keinginan. Terserah. Maunya Allah kita ini kayak apa. Maka kita harus ridho. Karena kalau ridho akan dikaruniakan oleh Allah ketenangan hati. Kebahagiaan hidup. Rasulullah bersabda, man qala fis sabah wal masa, barang siapa yang mengatakan dan berdoa di pagi hari dan sore hari, membaca 3 kali, raditu billahi robba, aku ridho kepada Allah yang sebagai Rob. Rob itu mencipta, mengurus, memiliki, itu makna Rob. Wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyan wa rasula, dibaca 3 kali, pagi dan sore. Kenapa harus diulang-ulang 3 kali pagi, sore, pagi, sore 3 kali? Itu dalam rangka, kata para ulama, itu untuk tajdid. Tajdid itu pembaharuan. Pembaharuan nilai iman. Juga pembaharuan mungkin seharian banyak problema kehidupan yang menurunkan ketenangan. Berita-berita jelek, berita-berita kurang bagus, itu mengotori, membuat hati itu keruh, diperbaharui lagi. Jadi itu proses pembaharuan, supaya manusia itu selalu selalu normal, selalu dalam kondisi baik-baik saja jiwa dan raganya. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Dan dengan baca itu juga, di samping Allah karuniakan ketenangan hati, Allah mengampuni dosa-dosa. Diampuni dosa-dosa orang yang membaca itu. Juga di dalam riwayat lain, barang siapa yang membaca ketika muadzin membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, membaca itu raditu billahi robba, Allah jamin masuk surga. Besar kan faedahnya. Jadi tergantung maunya Allah, model kita ini kayak apa. Walakinahu azza wa jal, hanya saja sesungguhnya Allah azza wa jal sya'a, menginginkan, Allah subhanahu wa ta'ala sya'a, berkehendak, lil insani, untuk manusia itu, antakuna suratuhu ahsanas suwari,
Dan Allah takdirkan, Allah kehendaki bentuk manusia itu sebaik-baik bentuk. Kita alhamdulillah menjadi makhluk yang Allah kehendaki bentuk terbaik. Walaupun ada yang mungkin mirip-mirip dengan manusia, monyet misalnya. Tapi itu kan masih di bawah bentuk manusia. Di bawah kebaikan bentuk manusia. Atau jin yang juga mendapat beban syariat juga enggak sebaik manusia. Sumakala kemudian Allah katakan, manusia yang sudah dibentuk oleh Allah dengan bentuk terbaik, ini Allah mengingatkan nikmat kebaikan Allah pada manusia. Maka Allah ingatkan, kalla bal tukadzibuna biddin. Tapi manusia itu walaupun bentuknya terbaik, malah apa? Kurang bersyukurnya. Bal tukadzibuna biddin. Malah kebanyakan manusia itu tidak percaya. Menolak, berpaling. Itu makna tukadzibun. Kalla lil itrabi yakni ma'ahadal khalqi wal imdadi wal istidadi tukadzibuna. Itrab ini untuk itrab itu asalnya contoh, permisalan. Padahal manusia itu sudah dibentuk terbaik, bentuk badannya terbaik. Nah, sudah disiapkan segala kenikmatannya, dicukupi segala kebutuhannya. Malah apa? Tukadzibuna biddin. Ai bil jazai. Apakah seperti itu balasnya? Nah, wa taquluna in hiya illa hayatuna dunya. Dia bentuk pendustaannya, ketidakpercayaannya, dia mengatakan hayatuna ad-dunya. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya hidup di dunia saja. Namutu wa nahya, kita ini hidup, kita ini mati dan hidup. Nah, wa ma nahnu bimab'utsin, kita ini tidak akan dibangkitkan. Ini pemahaman kufur ya. Menyebabkan orang itu lalai. Menyebabkan orang itu tidak mempersiapkan diri menghadapi hari kebangkitan. Fatakdzibuna biddin, maka mereka mendustakan ad-din, hari pembalasan, mendustakan hari kiamat. Aibil jaza, mendustakan tidak yakin adanya pembalasan. Nah, warubbama naqul, kadang kita katakan wa tukadzibuna aidan biddini nafsihi. Fala tukirruna biddin. Ada juga yang bisa juga boleh ditafsirkan mendustakan ajaran agama. Tidak menetapkan agama, ajaran, amalan. Alladzi ja'at bihir rusul, yang ajaran-ajaran, amalan-amalan dibawa oleh Rasul. Wal ayatu syamilatun lihada wa hadza. Jadi tafsir ini mempunyai dua makna yang sama-sama benar. Kalla bal tukadzibu biddin. Sekali-kali bahkan kalian itu mendustakan hari pembalasan dan tidak percaya dengan ajaran Allah, agama Allah. Kalau nggak percaya ya dia tidak akan mempelajari. Dia akan campakkan Al-Quran di belakang punggungnya. Tidak mempelajari, tidak mengimani, tidak mengamalkan. Itu makna tukadzibuna biddin. Li'annal qa'idata, karena kaidah tafsir. Fi ilmi tafsir, dalam ilmu tafsir.
Wa ilmi syarhul hadis, dan ilmu penjelasan hadis. Annahu idza kana nasu, bahwa kalau ada nas dalil yahtamilu makna ini yang mengandung dua makna, la yunafi ahaduma, tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, fa innahu yuhmalu alaihima, maka harus diterima kedua makna tersebut. Selanjutnya ayat wa inna alaikum lahafidin. Ayat berapa ini? Ayat 10-nya. Sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat pengawas. Yang bahasa Al-Qur'annya apa? Hafidin. Hafid artinya yang mengawasi, yang menjaga. Kiraman katibin, apa artinya? Yang mulia, kiraman itu yang mulia di sisi Allah. Katibin, dia katib, penulis. Apa yang ditulis? Amalan kita. Dan alhamdulillah pagi ini kita berada di majelis termulia. Semoga catatan kita catatan terbaik. Tinggal menata niat. Tadi niatnya apa? Berangkat ke majelis ilmu. Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu mengerti, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 12. Ini kata beliau, takkidan ayat ini, ayat 10 tadi, dikuatkan oleh Allah bimuakkadaini, dengan dua penguat. Inna, yaitu inna artinya sesungguhnya. Wa inna alaikum, dan sesungguhnya pada kalian. Lahafidin, dan yang kedua penegasnya, penguatnya adalah lam. Asalnya hafidin. Nah. Al-insanu alaihi hafidun. Maka yang pelajarannya bagi kita, hati kita, iman kita, bahwa setiap kita itu hafid. Ada yang menjaga, ada yang mengawasi. Yahfaduhu, dia menjaga, wa yaktubu, dan menulis, kullama amila, semua yang dikerjakan. Qala Allah Ta'ala, ma yalfidu min qaulin, tidak ada lafaz yang diucapkan oleh manusia illa ladaihi, kecuali padanya ada apa? Raqibun atidun. Ada raqib dan atid. Fa'ala kulli insan, maka pada setiap manusia hifdzatun, ada penjaga. Yaktubuna kullama qala, menulis setiap yang diucapkan. Sehingga tidak ada ucapan itu yang kemungkinan ucapan itu cuma dua, baik dan buruk saja. Tidak ada ucapan yang di antara baik dan buruk apa? Antara baik dan buruk itu apa? Kalau dalam hukum Islam kan 5. Yang buruk, yang jelek itu makruh sama haram. Yang baik itu apa? Wajib dan sunnah. Yang ada di antara baik dan buruk itu namanya mubah. Ya. Tapi untuk ucapan itu enggak ada yang mubah. Ucapan, ya, asalkan orangnya sadar. Beda kalau orangnya tidur, pingsan, gila. Itu di luar nilai. Enggak ada nilainya, enggak ada catatannya. Nah, karena di sini kata Allah, ma yalfidhu. Tidak ada suatu lafaz pun yang diucapkan. Tidak ada satu lafal pun yang diucapkan. Beda dengan perbuatan. Kalau perbuatan masih ada yang mubah. Asalkan tidak haram, tidak makruh,
Itu bisa mubah. Wa haula'il hafadhah, para penjaga ini, para malaikat ini kiramun. Orangnya itu, malaikatnya itu kiram. Ciptaan Allah yang mulia. Laisu li'aman. Para malaikat itu tidak li'am. Li'am itu lawannya mulia. Hina. Nah. Bal indahum minal karam, bahkan mereka juga orangnya, para malaikat itu karam, derma. Ma yunafi an yadlimu ahadan, sama sekali malaikat itu tidak ada yang zalim. Sak jengkel-jengkelnya pada makhluk karena durhakanya makhluk kepada Allah, itu tidak berani berbuat zalim malaikat itu. Fayaktubuna alaihi ma ya'malun ma lam ya'mal, sehingga malaikat itu menulis sesuatu yang tidak dikerjakan. Itu tidak ada. Bersih. Karena malaikatnya itu apa? Kiraman. Itu maksud Allah mengatakan kiraman di ayat itu katibin. Kiraman artinya tidak akan menulis sesuatu yang tidak kita perbuat. Ayat-ayat ini kan tenang hati kita, agar kita ini selalu waspada dari kejelekan. Au yahdaru ma'amila, atau malaikat itu kemudian lalai, lupa atau tidak tercatat apa yang kita perbuat dari kebaikan. Li'annahum mausufuna bil karam, karena malaikat itu disifati oleh Allah dengan sifat karam. Dan Allah yang mencipta malaikat itu seperti itu sifatnya. Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu tahu apa yang kalian kerjakan. Imma bil musyahadah, tahu itu bisa karena menyaksikan. Ingkana fi'lan, kalau itu perbuatan. Wa imma bisima, atau malaikat itu mendengar. Ingkana qaulan, kalau dia berbicara. Bal in amilal qalbu, bahkan kalau orang itu cuma amalan hati. Nah, amalan hati apa contohnya? Zaman ke sini niat ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah itu amalan hati. Dan nilai manusia itu tergantung amalan hatinya. Artinya kalau amalan hatinya jelek, walaupun orangnya duduk di sini, di tempat termulia, tempat terbaik, kalau niatnya jelek, ya nggak ada nilainya. Yattali'uhumullahu alaihi fayaktubunahu. Semua walaupun itu amalan hati, itu Allah tahu. Dan cuma sampai mananya itu dirinci oleh para ulama. Kalau cuma besitan-besitan, bisikan-bisikan hati, itu belum ditulis. Nah, belum ditulis sampai menjadi ham. Nanti dirinci ham ini sudah lebih tinggi, sudah ada kayak tekad gitu. Nah, ada tekad untuk beramal baru ditulis. Kalau betikan-betikan saja, bisikan-bisikan saja itu belum. Kama qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, sebagaimana itu diterangkan oleh Allah, man hamma, ini ham. Nah, barang siapa yang berkeinginan, dan ham ini masih di bawahnya azam. Azam itu sudah tekad. Ini masih di bawahnya dikit, tapi di atasnya iroda, di atasnya betikan-betikan jiwa tadi, hati tadi.
Man hamma bil hasanah, barang siapa yang berkeinginan mau melakukan kebaikan. Besok saya mau sholat subuh, besok saya mau sedekah, mau taklim. Falam ya'malha, kemudian dia tidak beramal, ketiduran karena tadi capek semalam. Capek apa? Baca ilmu atau dengarkan taklim. Kata Rasul, kutibat hasanatun, ditulis satu kebaikan. Padahal dia tidak beramal, ya. Dia nggak beramal, tapi sudah dapat kebaikan. Ini apa? Kemurahan Allah Azza wa Jal. Karena Allah itu Maha Rahman Ar-Rahim. Wa man hamma, barang siapa berkeinginan bisayyi'ah, ada terbesit keinginan untuk berbuat jelek, sampai menjadi ham, dari besitan itu menjadi ham. Walam ya'malha, dan dia tidak melakukannya, kutibat hasanatun kamilatun, juga ditulis satu kebaikan. Ini juga bentuk rahmah dari Allah, bentuk kebaikan dari Allah. Karena rahmat Allah itu mendahului siksanya, mendahului kejelekan. Tidak berbuat, kenapa sampean enggak mencuri misalnya? Tidak berbuat jelek, kenapa? Padahal godaan banyak, seliweran di depan kita itu, gangguan-gangguan. Tapi dia tahan. Maka menahannya tadi masih dilihat. Kenapa? Oh enggak, saya takut pada Allah. Karena itu akan menjadi titik hitam di hati. Dan akan dibalas dengan balasan yang jelek. Naudzubillah, semoga Allah lindungi saya dari itu. Dia tahan. Dapat apa ini? Amal apa itu? Itu amal jelek apa amal baik? Amal baik. Menahan besitan-besitan hati, menahan dorongan-dorongan hati dari kejelekan. Dua, kalau disimpulkan kejelekan di hati itu dua, syubhat dan syahwat. Itu memang bumerang itu, bebuyutan yang akan memalingkan manusia, menghalangi manusia di dalam perjalanannya. Li'annahu tarakaha lillah, karena dia tinggalkan karena Allah Azza wa Jal. Wal awwalu, yang pertama, ini padahal sama-sama tidak beramal tapi dia dapat kebaikan, ya. Sama-sama tidak berbuat tapi dia dapat kebaikan. Yusabu ala mujarradil ham. Yang pertama diberi pahala oleh Allah sekedar munculnya keinginan untuk berbuat satu kebaikan. Nah, ini belum berbuat. Ya, banyak hadis-hadis, kalau sekiranya aku punya mobil, wah, tak infakkan untuk dakwah. Kalau saya punya uang banyak, saya akan umroh. Nah, itu masuk hab. Selesai tafsirnya ya di. Dan kalau meninggalkan kejelekan karena Allah, itu juga satu kebaikan. Kita lanjut di ayat ke-13. Allah berfirman, innal abrara lafi naim. Ini sangat penting. Innal abrar lafi naim. Dihafalkan dulu ayatnya. Insya Allah kita hafal semua ya ini. Nah, kalau kita baca, ingat maknanya, itu muncul cahayanya di hati. Dan muncul buahnya. Apa buahnya? Ketenangan hati. Nah, juga buah dari dibacakan ayat tadi, mendapat pahala. Kemudian hatinya tenang. Diberi cahaya di hatinya. Berikutnya, yang lebih penting lagi,
yang sangat penting lagi, itu bisa melunturkan dorongan-dorongan apa tadi? Penyakit-penyakit hati berupa apa? Syahwat dan syubhat itu bisa luntur. Nah, innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang baik itu dalam kebaikan. Ini juga dua ini ya. Penguatnya itu dua, inna dan lam. Lafi di dalam itu menunjukkan pasti. Kalau orangnya itu abror, pasti nikmat dia. Dalam kenikmatan. Baik di dunia maupun di akhirat. Lebih-lebih di akhirat. Maka upaya kita, ayat ini mendorong kita, mengupayakan diri kita menjadi apa? Al-abror. Hadza bayanun linnihayah wal jaza. Ayat ini menerangkan tentang nihayah, hasil, wal jaza dan balasan. Bagi siapa? Al-abror. Semoga Allah takdirkan, Allah mudahkan kita, Allah memberi taufik dan hidayah pada kita menjadi apa? Al-abror. Al-abror itu apa? Jam'u birrin. Al-abror itu jamak dari bir, kebaikan. Wahum kasiru fi'lal khairi. Al-abror itu orang yang banyak melakukan kebaikan. Cuma kebaikan itu yang mana? Kebaikan itu dua syaratnya. Yang dikerjakan karena Allah, karena ingin ridho Allah. Yang kedua, mencocoki ajaran Allah. Walaupun cuma makan pakai tangan kanan. Kenapa makan pakai tangan kanan? Ini perintah Allah. Saya lakukan ingin ridho Allah. Nah. Wal mutaba'iduna anisyar. Al-abror itu orang yang menjauh dari kejelekan. Dafi naim pasti dalam kenikmatan. Ai naimun fil qalbi, yaitu nikmat di hatinya. Yang disebut oleh Rasul apa? Halawatul iman. Manisnya iman. Disebut lagi oleh Rasul ta'mul iman. Manisnya iman. Barang siapa membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bihamadin nabiyan wa rasulah, kata Rasul, daqa ta'mul iman. Dia akan merasakan manisnya iman. Tafsir manisnya iman itu ketenangan, kebahagiaan. Dan itu inti dan bahkan cita-cita keinginan semua orang, apapun jenis orang. Kafirnya, mukminnya, kayanya, miskinnya, ingin ketenangan. Siapa orangnya yang ingin gak tenang? Itu gak ada. Gak ada orang gak ingin gak tenang. Nah, di sini diterangkan resepnya untuk menjadi orang yang tenang. Wa na'imun fil badan, nikmat dalam badan, badannya nikmat. Nah, walihada la tajidu ahadan atyabu qalban. Dari itu kamu tidak akan mendapati seorang pun yang lebih nikmat hatinya. Atyabu paling nikmatnya hati. Wala an amabalan, pikirannya paling cerdas. Minal abror, dari orang abror. Siapa al-abror? Ahlil birri, orang yang selalu dalam kebaikan. Itu orang-orang cerdas, ya. Orang yang memilih kebaikan. Hatta qala ba'dus salaf, sampai berkata sebagian salaf, lau ya'lamul muluku, kalau raja itu tahu, mengerti, wa abnaul muluk, dan para anak-anak raja, sering diartikan raja dan para pecinta dunia, para pemburu dunia,
para pengikut seruan syahwat. Ya. Kalau mereka tahu, manahnu apa yang ada pada kita. Nah, yang ada pada diri kita apa itu tadi? Naimul qalbi. Naim tadi. Walaupun dia orangnya paling miskin, paling susah. Banyak ditimpa musibah, ditimpa kesusahan. Sampai kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Beliau, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidaklah seorang itu mencapai fikih, tidaklah orang itu dikatakan mengerti agama, sampai musibah itu lebih dia sukai, lebih dia cintai daripada nikmat. Kenapa? Karena musibah itu nilai pahalanya lebih tinggi, sehingga orang kalau abror tidak ada masalah. Dan itu benar-benar kondisi terbaik yang mengagumkan. Rasulullah mengatakan memang mengagumkan, kata Rasul, ajaban. Apa ajaban? Mengagumkan. Amrul mukmin, perkaranya orang mukmin itu ajib, mengagumkan. Kalau diberi kebaikan dia bersyukur, maka menambah kebaikan. Kalau diberi kejelekan dia bersabar, menambah kebaikan juga. Kalau raja-raja itu tahu apa yang ada pada diri kita berupa kenikmatan hati, lajaladuna, pasti mereka akan mencambuk kita. Bis suyufi, dengan suyuf, dengan cambuk-cambuk. Kalau suyuf artinya pedang, kalau kita dicambuk dengan pedang ya kita akan dibunuh. Ya. Kenapa kok sampai dicambuk? Iri, mereka iri. Iri kenapa orang ini kok tenang sekali, bahagia sekali. Nah, dan kita iri enggak pada mereka? Enggak, yang enggak sebaliknya. Kita tidak sebaliknya karena kita sudah mencapai apa? Nihayah tadi. Sudah mencapai inti, yaitu apa? Naimun, ketenangan, kebahagiaan. Rasulullah itu orang miskin, sampai bajunya diriwayatkan itu ada 16 tembelan. Ditempel sendiri, dijahit sendiri. Nah kita mungkin baju yang buangan kita ini, yang kita buang itu enggak ada yang tertempel, belum ada yang tempelan ya. Nah, sudah dibagi-bagi, sudah katanya apa? Gak layak pakai atau jadi serbet. Wahadzan naimu, dan kenikmatan ini al-hasilu yang dia rasakan. Yakunu fid dunya, dia alami, dia rasakan di dunia ini. Wa fil akhirati, dan di akhirat. Dan orang yang paling tenang adalah orang yang bersama Allah. Selalu zikir kepada Allah. Nah, seperti Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'du. Kita lihat ya, surat Ar-Ra'du. Ayat 28. Kata Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu tenang hatinya. Tentram, di sini diartikan tentram hatinya. Dengan apa? Zikrullah. Zikrullah itu 3, dengan hati, lisan, dan anggota badan. Kalau lisan dan anggota badan bisa capek, tapi hati itu enggak boleh capek dan enggak capek. Ingat kepada Allah, cuma ingat. Kalau ingat kepada Allah, ingat dengan hukum Allah, ingat kebesaran Allah, Allah Maha melihat kita, Allah Maha mendengar kita,
Allah mengawasi kita, karena Allah itu Raqib, Allah itu Sami'un, Allah itu Basirun, Allah itu Alimun, maka orang itu tenang bersama Allah Azza wa Jalla. Itu ketenangan tertinggi. Kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan itu hati menjadi tenang. Dalam kondisi apapun kita selama bersama Allah, di tempat paling jelek, di pasar, asalkan bersama Allah, mau dusta, mau bohong, nggak berani. Allah melihat, Allah tahu. Allah mendengar apa yang kita bisikkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat. Allah melihat, Allah ya'lamu, mengetahui. Kita merapat, mendekat kepada Allah, tenang. Buah dari mendekat kepada Allah. Itu di dunia. Nah, dengan mengenal Allah tadi, hati menjadi tenang, juga akan membunuh. Kalau setrika itu, panasnya setrika itu membunuh kuman-kuman di pakaian itu. Demikian juga tafsir dari Al-Quran, tafsir daripada nama-nama Allah, asalkan orang itu faham, itu bisa kayak setrika tadi membunuh kuman-kuman dalam hati. Sehingga hatinya kayak pakaian setelah disetrika itu necis lagi. Taklim itu kayak nyetrika saja, kita taklim nyetrika hati. Nah, maka kalau taklim, kata Ibnul Qayyim, pusatkan hatinya. Dipusatkan hatinya untuk nyetelika ini. Tadi cahaya hati, kegembiraan, kebahagiaan. Wa fil akhirati, di akhirat nikmat kubur, perlindungan Allah di padang mahsyar, kemudian berakhir di surga. Itu makna apa? Naim. Amma fil akhirati, adapun nikmat naim di akhirat, fal jannatu, yaitu surga. Wa amma fid dunya, adapun nikmat di dunia, fa naimul qalbi, yaitu kenikmatan hati. Orang melancong kemana-mana, tidak tidur di rumah, ninggalkan rumahnya yang bagus, yang indah, yang mewah, ditinggal. Dia milih tidur di gua-gua. Ada yang kerasan di tempat-tempat bar maksiat, mendengarkan musik-musik, dengan minuman-minuman teler dan seterusnya. Maunya mereka ini cari ketenangan hati. Karena jahilnya, karena bodohnya, padahal perkara-perkara itu justru menambah sakitnya hati, menambah gelisahnya hati. Kayak orang mau membersihkan yang suci dengan kotoran, ditambah kotor dengan kencing. Watuma'ninatuhu, dan tuma'ninah, waridahu biqadaillahi wa qadarihi, itu ketenangan jiwa karena buah dari keridhaan dengan takdir Allah. Tadi dia ucapkan di pagi hari, raditu billahi robba, aku ridho dengan Allah sebagai Rabbu. Fa inna hadza huwan naimul hakiki, inilah kenikmatan hakiki. Apa? Kenikmatan hati. Nah, sementara kebanyakan orang mengira kenikmatan itu di harta, di syahwat, dan di subuhat. Maka Allah katakan, innamad dunya, sesungguhnya dunia itu mata'ul ghurur. Apa itu? Kenikmatan yang menipu. Dikira itu kenikmatan, sampai lupa akhiratnya, tidak kenal taklim, tidak kenal agama Allah. Maka Allah, Rasul katakan, innal laisal ghina bikasratil arad. Orang kaya itu bukan diukur dengan banyaknya harta.
Walakinnal ghina ghinan nafas. Kaya itu adalah kaya hati. Di hatinya tuh banyak tersimpan. Apa itu? Tadi kebenaran, keimanan. Nah, itu yang mestinya dikumpulkan oleh Allah katakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Dengan ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis, maka dengan itulah hendaknya manusia itu bergembira, bersenang hati. Kata Allah, dzalika khairun, itu jauh lebih baik mimma yajmaun. Dari apa yang mereka kumpulkan, kata Ibnu Abbas, berupa emas. Emas, lambang kekayaan tertinggi, kalah dengan apa? Memahami makna Al-Quran dan hadis. Laisan na'imu fid dunya. Bukanlah kenikmatan, tidak termasuk kenikmatan dunia anta tatarrafa badaniyan. Engkau bermega-mega dengan badani. Nah, badannya dirawat, badannya ikut fitness supaya bodinya ideal dan seterusnya. Wajah glowing dan seterusnya, bukan itu. An-na'imu na'imul qalbi. Kenikmatan itu apa? Na'imul qalbi. Kenikmatan hakiki. Semoga ayat ini mengantarkan kita mencapai al-abror, agar dengan itu Allah masukkan kita, Allah golongkan kita ke dalam apa? An-na'im. Na'im, nikmat al-hakiki, tapi nikmat yang hakiki. Ayat berapa ini? 13. Semoga Allah benar-benar menerangi hati kita, menguatkan iman kita, menghilangkan noda-nodanya, mengampuni dosa-dosa kita, dan kita dimasukkan menjadi al-abror. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.